Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lorong Edukasi dimanapun teman-teman berada. Baik, kita berjumpa kembali dan ada info menarik nih mengenai PKM di tahun 2025 ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas mengenai apa sih beda PKMK Kewirausahaan, kemudian PKM VGK, PKM Karsa Cipta, dan PKM Karya Inovatif di tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Baik, Sobat Mahasiswa dan rekan-rekan semuanya, Panduan Umum PKM 2025 dan ada keterkaitan dengan 10 tema atau bisa dipilih salah satu dari 10 tema yang ada, itu sudah kami bahas di video sebelumnya. Baik, kemudian terkait anggaran dana dan berbagai ketentuan juga sudah kami bahas sebelumnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan terkait apa sih beda PKMK di tahun 2025 ini. Jadi, untuk sistematika PKMK itu masih sama, namun ada perbedaan pada isi konten. Nah, perbedaan pada isi konten akan saya jelaskan di bagian setelahnya. Kemudian, luaran PKMK, di situ harus dicantumkan gitu ya, luaran PKMK, karena luaran PKMK ini juga ada perbedaan. Kemudian perbedaannya pada lampiran teman-teman. Jadi untuk lampiran CV ketua dan anggota diberi NIM gitu ya. Kalau di tahun 2024 itu kan cukup nama, kemudian teman-teman tanda tangan basah gitu ya. Kalau sekarang di bawahnya nama harus ditulis NIM-nya. Kemudian untuk lampiran CV dosen pendamping yang jelas pertama harus sesuai format. Jadi tolong teman-teman rekan-rekan dosen disesuaikan ya CV panjenengan semuanya dengan format panduan PKM tahun 2025 serta mencantumkan NUPTK di bawah nama rekan-rekan semuanya. Jadi nomor NUPTK ini bisa teman-teman lihat di sisterkemdikbud.go.id yang dimana biasanya setiap akhir semester kita menginput PKD gitu ya. Oke, baik. Kemudian ada lampiran 4. Lampiran 4 itu berupa surat pernyataan ketua tim pengusul. Di sini juga menggunakan format yang baru, format tahun 2025. Perbedaan berikutnya yaitu lampiran 5. Lampiran 5 ini ada hasil uji periksa similaritas proposal. Baik teman-teman ya, jadi ada lampiran 5 yang berisi hasil uji periksa similaritas proposal. Itu teman-teman bisa menggunakan Turnitin atau alat cek plagiarisme yang lain, di mana indeks untuk similaritasnya maksimum 25% gitu ya. Jadi kalau similaritasnya 26% pasti tidak lolos gitu ya di tahap 1. Baik, berikutnya teman-teman tadi saya sampaikan bahwa ada sedikit perbedaan pada isi kontennya gitu ya. Terutama di sini yang sudah saya highlight kuning di panduan, ada pada bab 1 pendahuluan teman-teman, dan juga pada bab 2 gambaran umum rencana usaha. Pada bab 1 pendahuluan, di sini teman-teman selain mengungkapkan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKMK, teman-teman juga harus menjelaskan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil analisis pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan dan relevansinya dengan tema PKM tahun 2025. Jadi memang harus dicantolkan gitu ya, harus ada kaitannya dengan tema PKM tahun 2025. Selain itu, bab ini juga menampilkan keunikan. Jadi keunikan produk teman-teman itu apa harus dijelaskan. Unique. Jenisnya, spesifikasi produk, dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha dengan memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKMK dibandingkan produk-produk sejenis yang sudah ada. Kemudian, teman-teman juga harus menjelaskan dasar mengkonstruksi produk didukung dengan referensi yang relevan. Kemudian karakteristik pasar sasaran atau siapakah calon konsumennya harus diungkapkan, keberadaan dan sebarannya seperti apa gitu ya. Kemudian bagian bab 1 ini juga menyajikan terkait tujuan, manfaat dan target luaran program PKMK. Kemudian pada bab 2 gambaran umum rencana usaha itu terdapat perbedaan. Ada catatan di sini khususnya untuk produk usaha yang tergolong produk kesehatan dan kosmetik. Sebelumnya harus sudah dilakukan riset terkait produk ini dan dinyatakan layak untuk dikembangkan.
Uraian pada bab ini dibedakan atas gambaran umum usaha yang direncanakan dalam jangka pendek, kemudian selama periode pelaksanaan kegiatan PKMK itu berarti jangka pendek ya, 3-4 bulan, dan uraian proyeksi jangka panjang. Rencana usaha jangka pendek meliputi potensi sumber daya, harus teman-teman jelaskan, kemudian manajemen usahanya seperti apa gitu ya, segmen pasar sasarannya itu siapa yang menjadi sasaran, strategi pemasarannya. Nah, strategi pemasarannya di sini digital atau misalkan pakai strategi pemasaran word of mouth dan sebagainya, dan analisis keuangan. Jadi di dalam analisis keuangan termasuk arus kas atau cash flow ya, minimum untuk 2 tahun ke depan. Jadi teman-teman harus membuat cash flow sejauh gitu ya untuk memperkirakan prediksi 2 tahun ke depan. Kemudian ada proyeksi jangka panjang, itu terkait dengan bagaimana pengujian keamanan dari produk yang teman-teman hasilkan, kualitasnya dan juga manfaat produk. Legalitas, nah bagaimana nanti upaya teman-teman untuk memperoleh legalitas juga dijelaskan di sini gitu ya, sebagai proyeksi jangka panjang, serta sertifikasi yang harus dipenuhi sebelum produk dipasarkan secara luas gitu ya. Kalau misalkan produknya itu apa, kosmetik, makanan dan sebagainya, itu harus upayakan agar memperoleh sertifikasi halal gitu ya teman-teman. Baik, berikutnya luaran ya. Tadi bahwa untuk tahun ini luaran kegiatan PKMK ada beda di poin yang ketiga. Jadi di situ teman-teman harus menghasilkan buku dokumentasi produk dan aktivitas usaha gitu ya. Jadi total untuk luaran kegiatan PKMK itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, buku dokumentasi produk dan aktivitas usaha, kemudian juga akun media sosial. Dan juga di sini teman-teman ini berbeda ya untuk semua jenis PKM, 8 PKM yang pernah saya bahas sebelumnya juga, bahwa kalau tahun 2024 itu ada pengiklanan di medsos itu wajib gitu, wajib 4 konten. Tetapi di tahun 2025 ini konten wajib yang dipromosikan hanya ada 3 teman-teman ya. Tentu ini akan mempengaruhi nanti anggaran dana yang teman-teman susun gitu ya, akan berkurang. Jadi ada 3, yang pertama pengenalan program, 2 konten program, dan yang ketiga adalah hasil program PKM. Dan situ sudah ada waktu dan juga hari tanggal yang ditentukan gitu ya teman-teman. Baik, berikutnya surat pernyataan ketua tim pengusul. Tadi yang saya sampaikan bahwa ini surat pernyataan ketua tim pengusul di tahun 2025 dan formatnya baru. Dan teman-teman harus mengikuti format ini. Baik, kemudian PKM VGK tahun 2025. Sistematika penulisan PKM VGK masih sama, namun ada perbedaan pada isi kontennya. Nanti saya jelaskan di part setelah ini. Perbedaan pada lampiran CV ketua dan anggota diberi NIM tadi sudah ya. Kemudian lampiran CV dosen pendamping yang menggunakan NUPTK, ada lampiran 4 surat pernyataan ketua tim pengusul, ada lampiran 5 hasil uji periksa similaritas proposal. Nah, ini teman-teman yang tadi saya sampaikan ada sedikit perbedaan konten di PKM VGK ini. Jadi di bab 1 pendahuluan, teman-teman harus menjelaskan relevansi video gagasan yang akan dibuat dengan salah satu tema dari 10 tema PKM tahun 2025. Kemudian untuk memperjelas keterbaruan gagasan, dapat dijelaskan pemecahan masalah yang telah dilakukan sebelumnya dan dasar keilmuan yang mendasari gagasan berikutnya gitu ya. Kemudian di bagian akhir, tegaskan rumusan gagasan yang diajukan. Dan juga sebutkan luaran wajib dari PKM VGK gitu ya. Jadi harus teman-teman tulis ini di bab 1. Luaran wajib PKM VGK 1, laporan kemajuan, laporan akhir gitu ya. Kemudian ada video YouTube dan yang keempat adalah akun media sosial. Nah, ini untuk surat pernyataan ketua tim pengusul, nanti bisa teman-teman download di buku panduan ya. Kemudian yang ketiga yaitu PKM-KC, PKM Karsa Cipta tahun 2025. Tidak banyak perbedaan signifikan di sini teman-teman, karena sistematika PKM-KC masih sama gitu ya. Yang berbeda hanya pada lampiran CV, lampiran 4 dan lampiran 6. Baik, ini saya tampilkan untuk surat pernyataan ketua tim pengusul format tahun 2025. Ikuti panduan itu ya teman-teman. Baik, berikutnya PKM-KI yang keempat ini ya, PKM keempat, PKM Karya Inovatif. Sistematika PKM KI masih sama, namun ada perbedaan pada uraian konten.
Kemudian perbedaan pada lampiran teman-teman, lampiran CV, kemudian ada lampiran 4, surat pernyataan ketua tim pengusul itu ada format baru 2025, jadi tolong ikuti itu. Berikutnya adalah lampiran 6, ada hasil uji periksa similaritas proposal, yang dimana hasil similaritasnya maksimum 25%. Ya, ini teman-teman yang tadi saya sampaikan bahwa pada bab 1 pendahuluan ada sedikit perbedaan di sini ya. Pada bab ini juga perlu dicantumkan luaran PKM-KI. Jadi disebutin di bab 1 pendahuluan yang saya sebutkan tadi tentang luaran PKM-KI. Ini untuk surat pernyataan ketua tim pengusul juga pakai format yang baru tahun 2025. Dan yang terakhir, adapun item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB 2025, ini tercantum pada semua 8 jenis PKM skema pendanaan, yaitu teman-teman tidak diperkenankan untuk mencantumkan biaya seminar dan atau publikasi hasil PKM di jurnal ilmiah. Jadi jangan dicantumkan itu ya di proposalnya, terutama di lampiran 2 yang terkait justifikasi anggaran kegiatan. Baik teman-teman, terima kasih. Itulah tadi beda antara PKMK, PKM-VGK, PKM-KI, dan PKM-KC. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.